Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan sistem informasi dokumen akademik pada bagian dosen. Jadi yang pertama-tama adalah kita masukkan dulu email sebagai username dosen yang akan kita gunakan. Saya akan memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu akan masuk ke halaman dashboard. Jadi di sini dashboard yang akan dimasukkan langsung memunculkan jumlah mata kuliah jurusan yang sesuai di jurusan dosen tersebut, lalu jumlah mata kuliah di program studi dosen tersebut, dan yang terakhir adalah jumlah file dokumen yang ada di jurusan. Lalu selanjutnya di sini ada dua menu. Menu utama itu akan masuk ke dashboard ini, lalu selanjutnya adalah informasi mata kuliah. Setelah kita klik menu ini akan muncul nama dosen, jurusan, lalu program studi. Nah, di sini jumlah mata kuliah dan file mata kuliah masih kosong karena belum diinput, dan ini user yang baru. Pada halaman ini ada 3 tab ya. Yang pertama itu adalah home. Home ini berisi tentang data mata kuliah dosen tersebut atau dosen yang kita login ini. Pada saat ini belum ada. Lalu ada edit profile, kita mau ganti nama, mau ganti email, ganti foto. Lalu ada change password untuk mengganti password. Jadi di sini dosen bisa mengganti passwordnya setelah dikasih akun oleh admin. Adminnya bisa admin akademik atau admin jurusan atau admin program studi. Selanjutnya di sini akan kita coba untuk tambah data ya, tambah data mata kuliah. Kita akan tambah data mata kuliah, akan masuk ke sini. Misalnya saya memasukkan mata kuliah APPL. Lalu kita bisa pilih program studi karena dosen biasanya tidak hanya mengajar di satu program studi, tapi dia bisa mengajar di program studi lain. Contoh, ada teman saya dosen informatika tapi mengajarnya di program studi matematika karena memang keilmuannya sama. Misalnya saya contohkan masuk ke informatika, lalu ini adalah tanggal pengajarannya, misalnya tanggal pengajarannya mulai tanggal 1 bulan September tahun 2020. Lalu saya pilih jenis mata kuliah, misalnya jenis mata kuliahnya adalah program studi. Lalu deskripsi bisa saya masukkan, misalnya mata kuliah software dan seterusnya. Periode saya bisa pilih, lalu semester saya masukkan, misalnya semester 4. Lalu prasyaratnya misalnya perkenalan informatika misalnya. Lalu rekomendasi prasyaratnya misalnya matematika. Lalu bagaimana prosedur pengiriman tugasnya, lalu prosedur tugas terlambatnya bisa diisi, lalu prosedur plagiarisme, lalu prosedur ujian. Setelah itu semua sudah diisi, kita bisa submit dan akan muncul mata kuliah yang tadi. Nah, lalu selanjutnya adalah kita bisa masuk ke cek detail. Nah, di sini adalah proses untuk memasukkan file mata kuliah ada di tab selanjutnya. Jadi di sini akan muncul informasi mata kuliah sesuai yang dengan kita inputkan. Lalu file mata kuliah di sini masih kosong. Bagaimana kita mengisinya adalah masuk ke tab selanjutnya di file mata kuliah. Lalu misalnya kita memasukkan nama filenya, misalnya silabus. Dosennya bisa kita pilih siapa yang memasukkan, lalu mata kuliahnya, lalu jenis filenya. Nah, di sini silabus. Atau misalnya saya kasih nama sih silabus nomor 1.
Ya, siapa tahu ada revisi. Kita bisa pilih file. Misalnya di sini saya akan memasukkan sembarang aja filenya, bisa Word, PDF dan lain-lain. Misalnya saya masukkan file tahapan pacar ini saja. Ini contoh saja. Lalu kita submit. Dia akan mengupload. Di sini ada informasi sebelah kiri. 59, 60%, 70%, 80%, ditunggu sampai 100%, maka kita akan melihat notifikasi data berhasil ditambah. Nah, setelah itu kita bisa cek bahwa di sini di file matkul, di detail mata kuliah itu akan muncul. Dan di sini jumlah mata kuliah dan file mata kuliah dosen sudah muncul juga. Nah, setelah itu untuk download ini kita bisa klik. Nah, dia akan download. Oke. Lalu selanjutnya, ini yang download bukan hanya dosen, tapi di admin juga bisa. Kenapa? Karena di admin juga bisa melihat semua mata kuliah dan dokumen yang diupload oleh dosen. Jadi misalnya admin ingin melihat jumlah mata kuliah yang sudah diinput total semester ini berapa. Lalu misalnya admin akademik ingin mengumpulkan silabus, RPS, dan tugas-tugas yang dibuat oleh dosen, bisa langsung download sendiri tanpa perlu dikasih oleh dosennya. Lalu misalnya kita mau tambah lagi di sini, oh ternyata saya mau masukkan rencana pembelajaran semester. Lalu kita pilih jenis filenya, misalnya jenis filenya itu adalah RPS. Maka kita pilih filenya, lalu kita submit. Di pojok kiri bawah ada muncul tulisan upload berapa persen, kita tunggu sampai 100%. Ini mengupload ke dalam server. Oke. Berhasil, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambah dan akan muncul di sini. Dan seterusnya. Tidak ada limitnya untuk upload. Nah, lalu misalnya kita menginginkan membuat buku sebagai referensi pada mata kuliah ini, bisa dimasukkan ke dalam tab buku ini. Jadi untuk informasi dasar yang dimasukkan ke dalam daftar mata kuliah ini akan muncul di halaman depan. Jadi pengunjung web ini bisa melihat apa saja informasi dalam suatu mata kuliah kecuali file mata kuliah ini. Jadi file mata kuliah ini adalah file yang private, hanya admin dan dosen yang bisa melihat. Begitu. Kecuali buku, jadwal mata kuliah, nilai kegiatan, dan skala nilai. Nah, jadi di sini saya akan pertama mencontohkan bagaimana menginput referensi buku. Misalnya bukunya Swebook. Swebook ini adalah buku untuk informatika, khususnya di program sistem software engineering. Lalu misalnya penulisnya itu dia langsung tim, bisa kita masukkan sembarang saja, misalnya IEE, lalu penerbitnya IEE, IEEE ya, lalu tahunnya misalnya 2019 yang baru. Submit. Data berhasil ditambah. Di sini memang tidak kelihatan ya. Oke. Lalu lanjut jadwal mata kuliah. Misalnya yang pertama, kita masukkan yang pertama perkenalan. Nah, lalu kita masukkan tanggal perkenalan itu tanggal berapa? Oh, misalnya tanggal 21 September. Lalu jenis kegiatannya apa? Sharing informasi. Lalu topiknya apa? Topiknya misalnya kontrak kuliah. Maka akan kita submit. Oke. Dia akan muncul di halaman depan nanti.
Lalu kita masukkan nilai kegiatan. Misalnya kegiatan tugas. Itu nilainya berapa? Oh, nilainya misalnya 30% ya. Submit. Oke, berhasil. Lalu nilai kegiatan misalnya ujian akhir. Nilainya berapa? Misalnya 40%. Kita submit. Berhasil. Lalu yang terakhir adalah skala nilai. Nah, skala nilai misalnya kita mau membuat nilai A itu berapa sih? Oh, misalnya nilai A itu 81 sampai 100. Submit. Nah, lalu skala nilai B misalnya langsung aja dari 40 sampai 80. Nah, itu kita submit. Berhasil. Dan terakhir misalnya 0 sampai 40 langsung D misalnya. Submit. Nah, oke, selesai. Database ditambah. Nanti akan kita lihat di halaman utama informasi untuk pengunjung. Lalu setelah itu kita coba kembali ke informasi mata kuliah. Nah, di sini bisa diedit. Nah, jadi kita misalnya mau mengedit mata kuliah ini, misalnya kita mau nambahkan deskripsi mata kuliah software untuk mahasiswa yang menginginkan fokus bidang software engineering. Nah, bisa kita update di sini ya. Submit. Oke. Data matkul berhasil dirubah. Nah, di sini kita bisa langsung mengcopy isi tabel. Di sini ada 5 tombol, ada copy, CSV, Excel, PDF, dan print. Nah, di sini kita bisa langsung ngeprint, akan muncul printnya dan muncul previewnya ya. Cancel dulu. Misalnya kita mau ekspor dia ke PDF, langsung akan jadi PDF-nya dan terdownload, dan kita bisa lihat di sini. Atau misalnya kita ingin Excel, akan langsung jadi Excel dan terdownload, bisa kita open. Nah, ini contoh Excelnya. Jadi untuk dokumentasi itu akan mempermudah. Saya kita mau download Excel mata kuliah tahun periode sekian, nah, nanti akan langsung muncul. Seperti itu untuk contoh pembuatan mata kuliah. Lalu misalnya kita akan mau melihat seperti tadi di ini ya, jadwal mata kuliah, nilai kegiatan, sekarang. Nah, di sini saya log out dulu, saya bisa melihat mata kuliah per program studi. Lalu misalnya ini saya tadi ada memasukkan sebagai admin program studi pemancingan ya. Misalnya tadi saya informatika. Nah, di sini akan muncul APPL yang barusan kita buat ya. Dosennya Bambang. Ini akan muncul detail. Nah, di sini muncul deskripsinya. Nah, ini jadwal yang tadi kita bikin, perkenalan. Lalu ada buku bacaannya, lalu tugasnya bagaimana, tentang pengiriman tugas, tugas terlambat akan masuk dalam sini. Lalu persentase yang kita masukkan akan masuk sini. Lalu persentase final di sini ada. Oh, ini maaf tadi terbalik sepertinya, huruf dan skala. Oke, seperti itu tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.